Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wal amali bihima ala fahmi salafil ummah. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم القيامة أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Abdurrahman bin Auf yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang baik dan cerah ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa sampai di lahat yang namanya sudah sering terdengar, salah satunya melalui beliau Al-Ustadz Faqih Hamzah hafizahullah. Dakwah yang memiliki tekad untuk senantiasa menjunjung tinggi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada hadirin sekalian di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini sebagai keberkahan dan kesalihan dalam catatan amal ibadah kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya keberadaan beliau Al-Ustadz Faqih hafizahullah sudah mencukupi, dan karena prasangka baik dari panitia juga dari beliau, maka kami disinggahkan ke tempat ini. Semoga dengan semangat ukhuwah persaudaraan di antara kita, sekaligus semangat untuk menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa beberapa saat ke depan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kata tauhid sudah tidak lagi asing di pendengaran kita masing-masing. Setiap ustadz yang berkomitmen untuk berpegang teguh di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita tentang tauhid. Dan memang semestinya demikian. Salah satu yang membedakan manhaj, jalan beragama,
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perhatian yang sangat tinggi terhadap tauhid. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan tauhid sebagai skala prioritas dalam setiap keadaan. Maka tauhid bukan hanya sekedar menjadi teori yang dikaji di majelis-majelis ilmu saja, tapi tauhid hendaklah menjadi bagian dari hidup kita. Tidak berlebihan insyaallah kalau kita berkata bahwa tauhid adalah nafas hidup kita. Karena hendaklah dalam setiap gerak langkah kita, setiap aktivitas kita mencerminkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, maka beliau menitipkan beberapa pesan. Dan pesan pertama yang beliau sampaikan kepada Muadz adalah bahwa wahai Muadz, sesungguhnya engkau mendatangi ahlul kitab. Hendaklah dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Hendaklah dakwah yang pertama engkau sampaikan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Dan hadirin sekalian bisa perhatikan, dakwah para nabi seluruhnya tanpa terkecuali adalah dakwah tauhid. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah kaumnya kecuali berdakwah mengajak mereka menuju tauhid. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengajarkan kita sebagai umatnya. Termasuk contohnya tadi ketika beliau mengutus Muadz radhiyallahu anhu ke Yaman adalah untuk mengajak manusia menuju tauhid. Dan ini adalah keseragaman dakwah para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami utus di setiap umat seorang rasul untuk berdakwah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selainnya. Andai ada yang lebih penting daripada tauhid untuk disampaikan kepada umat manusia oleh mereka para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik, andai ada yang lebih baik dari tauhid, niscaya mereka akan menyampaikannya. Tapi karena tidak ada yang lebih prioritas, tidak ada yang lebih berada di atas ranking tertingginya, yaitu tauhid, maka tauhidlah yang menjadi perhatian utama. Dan perlu kita senantiasa ingat bersama bahwa tauhid adalah kunci untuk bisa masuk surga. Barang siapa yang menutup usianya dalam keadaan mengikrarkan tauhid, maka dia berpeluang besar untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya dalam hidupnya ini adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Di kesempatan lain yang berbeda, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bertanya Pak kepada sahabat Muadz juga, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Man mata la yushriku bihi syai'a
Rasulullah SAW bertanya, apakah kau tahu apa hak Allah dari hambanya dan apa hak seorang hamba dari Allah? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hak Allah dari hambanya adalah mereka bertauhid kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kalau dia memiliki sebuah harapan, maka harapannya itu selaras dengan tuntunan tauhid. Kalau dia punya sebuah cita-cita, cita-citanya itu selaras dengan tuntunan tauhid. Kalau dia berencana, kalau dia menyukai, kalau dia membenci, kalau dia memberi, kalau dia menolak, maka semuanya mencerminkan tuntunan tauhid yang digariskan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang kalau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak pun karena Allah, maka ia telah menyempurnakan iman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu, sampaikan dakwah ini kepada keluarga terdekatmu. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam naik ke atas bukit. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy di kota Mekkah dahulu. Kalau mereka ingin menyampaikan sebuah pengumuman yang penting, maka melantangkan suara di atas satu dataran yang tinggi agar terdengar oleh yang lain, maka semua mendekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh orang Quraisy. Jadi perhatian mereka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarganya Abdi Manaf, mengerucut kepada garis keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Ammi Al-Abbas, mengerucut lagi, wahai pamanku Al-Abbas, karena kedua orang tua Nabi sudah meninggal dunia ketika beliau masih sangat kecil. Bahkan ayahanda beliau meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Kemudian beliau panggil bibinya juga, ya Safiyyata ammata Rasulillah, wahai Safiyyah, bibinya Rasulullah. Kemudian yang terakhir beliau panggil putrinya, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad. Jadi Nabi SAW memanggil keluarga-keluarga terdekat beliau. Terakhir beliau panggil putrinya sendiri. Menarik kalau kita perhatikan apa yang beliau sampaikan kepada putrinya. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku apapun yang kau suka. Aku punya maka aku akan beri. Kata Nabi kepada putrinya sendiri, nak, minta harta dari ayah. Yang ayah punya, ayah akan beri. Tapi kemudian Nabi ingatkan, walakinni la ughni anki minallahi syai'ah. Tapi ingat nak, ayah tidak bisa memberikan manfaat kepadamu nanti di sisi Allah kecuali jika engkau bertauhid kepadanya. Sampaikan itu kepada anak-anak kita. Sampaikan hal ini kepada keluarga kita. Sampai pun seorang suami adalah seorang suami yang salih, seorang kepala keluarga yang salih,
Tapi ia tidak bisa memberikan manfaat kepada istri dan anak-anaknya kecuali apabila dia berada di atas tauhid. Demikian pula dengan keluarganya berada di atas tauhid. Karenanya coba lihat bagaimana dahulu fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsentrasi beliau di saat detik-detik terakhir kehidupan paman yang paling beliau cintai, yaitu Abu Talib. Dengan penuh semangat, dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan ketulusan beliau datang menjumpai paman tercintanya itu. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ajakan tauhid, ucapkan la ilaha illallah paman. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah ungkapan yang dengannya jika kau ucapkan ini, dengan itu aku akan meminta pembelaan kepada Allah untukmu. Tersirat makna bahwa paman, kalau paman tidak ucapkan kalimat ini, sekalipun aku adalah keponakan yang paling mencintaimu, aku tidak bisa berbuat banyak. Ucapkan kalimat ini paman, agar ini menjadi ikrar tauhidmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah ajakan itu kemudian Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah waktu itu, sebelum masuk Islamnya. Keduanya merupakan tokoh kesyirikan di tengah-tengah kaum Quraisy waktu itu. Maka mereka berdua berkata, Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, kamu berani-berani mau ucapkan apa yang dituntunkan Muhammad? Kamu akan mengungkapkan kebencianmu kepada agama kakek moyangmu Abdul Muttalib. Kebimbangan datang. Maka Rasulullah SAW tidak ngajak ribut itu sama Abu Jahal. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi waktu itu. Jangan macam-macam ya. Mungkin kita akan berkata demikian. Aku ajak tauhid kok, kamu malah ajak kepada kesyirikan. Minggir. Mungkin kita begitu, mungkin. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW yang fokus konsentrasi kepada dakwah tauhid yang beliau sampaikan kepada pamannya di penghujung ayatnya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Diajak yang kedua kalinya, Abu Jahal mengajak juga ajakan kesyirikan yang lain. Terus seperti itu sampai pada akhirnya Abu Talib, paman tercinta Nabi waktu itu, menghembuskan nafas terakhirnya sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW berkata, aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu paman. Udah meninggal dunia. Selama aku tidak dilarang. Selama belum dilarang untukku berdoa memohonkan ampun bagimu paman, aku akan mintakan ampun. Maka diturunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki, wahai Muhammad. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang memberikan hidayah tauhid kepada yang dia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ajakan tauhid ini sampai titik penghabisan. Maka selama hayat masih dikandung badan, jadikanlah tauhid sebagai nafas kita. Kalau dulu, mohon maaf, dulu waktu kita masih kecil, 20-30 tahun yang lalu, ada yang mengungkapkan bait-bait, aku makan ingat kamu, aku minum ingat kamu, aku tidur ingat kamu, di mana ingat kamu. Mengungkapkan kecintaannya kepada seseorang. Terus Allah di mana?
Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di dalam hatimu? Sehingga kau tidak ingat itu semua? Kalau dalam setiap keadaan kita justru ingat manusia atau ingat dunia, terus Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ranking berapa di dalam hatimu itu? Tidak akan ada yang dapat merasakan manisnya iman sampai dia mampu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kepada siapapun. Kita tidak bisa merasakan manis dan lezatnya iman sampai kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam lebih daripada cinta kita kepada siapapun, kepada apapun. Ini sekaligus tantangan buat diri kita pribadi masing-masing. Kalau kita belum bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di urutan cinta yang teratas, yang tertinggi, maka kita tidak akan pernah merasakan lezat dan manisnya iman. Yang bisa merasakan manisnya iman, kata Nabi SAW, adalah siapa saja di antara hamba yang mampu mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaannya kepada apapun, kepada siapapun. Maka lihatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya tadi. Lakinni la ughni anki minallahi syai'a. Nah, ayah tidak bisa memberikan manfaat untukmu, tidak bisa memberikan pembelaan bagimu, tidak bisa memberikan syafaat bagimu seandainya engkau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tuha li ummati syafa'atan yaumal qiyamah wa innaha na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a." Ini hadirin sekalian, coba kita perhatikan hadis ini. Ini kabar gembira luar biasa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi punya hak mengajukan doa istimewa kepada Allah dan pasti dikabulkan. Setiap nabi punya hak istimewa berupa doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi sudah mengambil hak istimewa doa yang dikabulkan itu. Sudah. Kecuali aku, kata Nabi. Aku simpan hak tersebut, nanti di hari kiamat akan aku ajukan sebagai bentuk syafaat kepada umatku. Allahu Akbar. Nabi belum kenal kita, Pak. Jangankan kita, kakek kita, buyut kita, Nabi tidak kenal mereka. Tapi kasih sayang Nabi sudah beliau ikrarkan untuk seluruh umatnya. Sudah Nabi siapkan kado saat nanti perjumpaan bersama beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadonya berupa syafaat. Beliau simpan hak istimewa doa yang paling dikabulkan itu nanti untuk diajukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala saat beliau mengajukan syafaat bagi umatnya. Kemudian Nabi tegaskan, hiya na'ilatun insyaallah. Dia pasti akan diraih insyaallah bagi setiap umatku yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Subhanallah. Jadi bersemangatlah untuk bertauhid. Karena seorang hamba muslim yang bertauhid meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa kesyirikan sedikit pun, dia akan mendapatkan hak syafaat yang telah Nabi SAW janjikan. Kalau kita berani main-main kepada tauhid, kita gampangkan tauhid, kita remehkan ketergelinciran dalam syirik,
kemudian wal'iyadzubillah meninggal dunia dalam keadaan demikian, merugilah kita, merugi di dunia, merugi di akhirat. Karena dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba meninggal dunia sebelum bertaubat darinya. Dalam dua ayat yang berbeda pada satu surat yang sama, yaitu pada surat An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah tatkala seorang meninggal dunia ternyata dia belum bertaubat dari dosa kesyirikan, maka Allah tidak akan berikan ampunan. Adapun mereka yang berbuat kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan, tapi ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, berarti meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa kesyirikan, taubatnya tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud dari ayat ini adalah siapa yang meninggal dunia membawa dosa kesyirikan belum bertaubat darinya, maka Allah tidak akan bukakan pintu ampunan baginya. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah membuka pintu ampunan bagi selain kesyirikan untuk mereka hamba-hamba yang Allah kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dalam implementasi kehidupan sehari-hari, terutama kepada anak-anak kita, ya, Masya Allah, kita orang tua atau kita sebagai para guru, tenaga pendidik, atau mungkin di antara hadirin sekalian ada yang sudah mulai punya cucu misalnya, tanamkan tauhid kepada mereka. Kita berada di zaman yang luar biasa dahsyatnya fitnah. Seharusnya kita sangat-sangat memperhatikan tauhid tertanam begitu kuat kepada mereka. Ketika putra sambung Nabi bernama Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, Nabi punya istri bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah dahulu bersuamikan Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Tatkala Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Ummu Salamah yang sudah menjanda ini. Kemudian Ummu Salamah masih membawa putra kecil bernama Umar bin Abi Salamah. Satu meja hidangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu meja makan. Sesaat sebelum Nabi SAW memulai makan, ternyata Umar bin Abi Salamah tangannya mengacak-ngacak, ambil dari yang jauh. Dia tidak mengambil dari yang dekat, tapi dia mengambil dari yang jauh. Maka Nabi SAW menegur. Tapi teguran beliau inilah yang kemudian dapat kita pahami betapa Nabi SAW sangat memperhatikan tauhid, hubungan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ya ghulam, wahai anak, sammillah, ucapkan bismillah. Ukul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ukul mimma yalik, makan dari yang terdekat denganmu." Dari tiga yang Nabi sampaikan kepada putra sambungnya itu, mana sebetulnya yang paling berkaitan dengan yang dilakukan oleh si kecil Umar? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Makanlah dari yang terdekat denganmu. Tapi Nabi memberikan tegurannya. Yang pertama kali justru samillah, sebutlah nama Allah, agar anak ini tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertauhid sampai pun di atas meja makan.
Dia memperhatikan hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pun sedang melakukan sesuatu yang sekedar mubah saja, makan. Jadi yang ingat kepada Allah. Samillah, ucapkan bismillah nak. Ukul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ukul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu. Subhanallah. Ini adalah contoh konkret dari Nabi SAW bagaimana tauhid ditanamkan dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Demikian pula Rasulullah SAW pernah membonceng sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas, siapa yang tahu Abdullah ibn Abbas? Siapa Abdullah ibn Abbas? Naam, sepupu Nabi. Sepupu kecil. Karena terpaut usia yang cukup jauh, sebagian orang mengira bahwa Abdullah ibn Abbas keponakan Nabi. Tidak, Abdullah ibn Abbas sepupu Nabi. Nabi punya ayah Abdullah, punya saudara Al-Abbas. Al-Abbas punya putra. Itulah yang dikenal dengan Abdullah ibn Abbas. Berarti Abdullah ibn Abbas dengan Nabi SAW sepupu. Tapi sepupu yang terpaut jauh jarak usia di antara keduanya. Suatu ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dibonceng oleh Nabi SAW di atas hewan tunggangannya. Kuntu radifan Nabi SAW yauman faqal. Dahulu aku dibonceng oleh Nabi SAW di suatu hari. Kemudian beliau berkata, ya ghulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini prolog namanya, muqaddimah. Disampaikan agar Abdullah ibn Abbas memberikan perhatian kepada yang akan disampaikan untuknya. Ya ghulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku akan sampaikan kepadamu beberapa pesan, beberapa kalimat. Kalau diperhatikan ternyata semua pesan dan kalimat tersebut adalah pesan tauhid. Coba kita lihat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sebagian orang tua itu khawatir kalau anaknya keluar rumah main entah kemana, bersama siapa, apa yang dilakukan. Sebagian orang tua merasa was-was dengan lingkungan anaknya di sekolah. Wajar, manusiawi, tidak masalah. Ada solusi yang fundamental diajarkan oleh Nabi SAW. Tanamkan kepada anak kita agar ia menjaga hukum Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Allah akan jamin penjagaan untuknya. Betapa pentingnya ini diajarkan kepada kita dulu terutama, kemudian kepada anak-anak kita. Jagalah batasan hukum Allah, halal, haram, wajib, sunnah, dan lain sebagainya dijaga. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang dicintai Allah, ini yang dimurkai Allah, ini yang kalau dilakukan akan mengantarkanmu ke surga, ini kalau dilakukan menyeretmu ke neraka. Sampaikan itu agar ia menjalankannya, pasti Allah jaga dia. Sebagian orang tua mencemaskan anaknya ketika keluar, ketika melakukan sebuah perjalanan. Atau mungkin barangkali ada di antara kita yang anak-anaknya disekolahkan cukup jauh, boarding school ya, sekolah berasrama mungkin. Kadang-kadang itu kita pesannya yang aneh-aneh. Sebagaimana anak kita karena tidak merasa terbiasa dipesankan yang baik atau dipesankan tauhid, maka dia tulis surat kepada ibunya. Mah, Pah, Abi, Umi, tulis daftar pesanan. Deterjen, pewangi pakaian, hanger, jajanan A, jajanan B, obat A, obat B, baju baru, kaos baru.
Bayangkan kalau seandainya seorang anak tulis surat kepada ayahnya, ayahku tercinta, ibuku terkasih, doakan Ananda agar Ananda selalu istiqamah. Akhirnya meminta orang tuanya untuk terhubung dengan Allah. Meminta kepada orang tuanya agar anaknya selalu dekat kepada Allah. Doakan untuk Ananda agar Ananda selalu dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, diberikan taufik dan kasih sayang Allah. Betapa bahagianya seorang ayah, seorang ibu. Dia tidak pedulikan mungkin deterjennya habis, mungkin bajunya ada yang robek, mungkin hilang, handuknya begini dan lain sebagainya. Karena dia terbiasa sejak kecil ditanamkan ihfazillah yahfazka. Jaga batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jauh dari anak, sekali waktu telepon. Assalamualaikum, gimana kabarnya nak? Sehat ayah. Bagaimana sholatmu hari ini? Bagaimana doamu kepada Allah hari ini nak? Bagaimana baca Al-Quranmu? Bagaimana zikir pagi soremu? Itulah dulu. Agar tauhid tertanam di dalam diri anak kita menjadi nafas hidupnya. Ihfazillah yahfazka. Ini yang pertama. Pesan Nabi yang pertama. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ternyata Nabi ulangi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu, menolongmu, memudahkan urusanmu, memberikan taufik kepadamu. Yang penting kau jalankan batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Allah akan engkau dapatkan ada di hadapanmu. Tauhid lagi. Kemudian Nabi masuk menyebutkan yang ketiga. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Subhanallah. Jika kau minta, minta kepada Allah. Jadi kalau lapar, minta makan kepada siapa? Kepada Umi, kepada Abi, kepada Allah. Bagaimana Ustaz minta makan kepada Allah? Dengan selalu diingatkan kepada anak kita bahwa yang memberikan ujian rasa lapar adalah Allah, yang membuat kita kenyang adalah Allah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis qudsi, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hambaku, sesungguhnya setiap kalian itu lapar, kecuali yang aku berikan kepadanya makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Kalau pulang sekolah misalnya anaknya lapar, dia bertanya kepada uminya, Umi, lapar, minta makan. Manfaatkan ini sebagai momen pendidikan. Nak, yang berikan lapar Allah saja. Jangan lupa ya nak, yang uji kita dengan rasa lapar adalah Allah. Yang menghilangkan rasa lapar kita adalah Allah. Umi, Abi hanya perantara saja. Alhamdulillah Allah berikan rizki kepada kita, ayo makan nak. Jangan lupa bersyukur kepada Allah, awali dengan mengucapkan bismillah. Semuanya adalah penanaman-penanaman tauhid. Mah, besok ujian mah, susah mah. Misalnya begitu. Umi, besok begini, begitu. Terlihat keresahan padanya. Nak, minta sama Allah. Umi, Abi susah sekali menghafal surat ini. Minta kepada Allah nak. Jadi dia hubungkan dirinya, dia hubungkan anggota keluarganya dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, jika kau berdoa, maka mintalah kepada Allah.
Yang ketiga. Yang keempat, Nabi pesankan lagi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau perlu pertolongan, ajukan permohonan pertolongan itu kepada Allah. Subhanallah. Ajukan pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, perutnya sakit ya Allah. Jadi bukan kemudian dia berteriak, Umi, Abi, andaikan pun iya dia lakukan seperti itu, wajar adanya, tapi ini momen untuk kita sampaikan tanaman tauhid kepadanya. Nah, yang uji kau dengan sakit adalah Allah. Yang menyembuhkanmu adalah Allah. Coba pegang bagian sakitmu. Berdoa minta kepada Allah. Bacakan surat Al-Fatihah misalnya. Minta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita tuntun, sambil kita tunggu. Sudah, sebentar. Umi coba carikan obat. Jadi bukan obat dulu yang pertama. Tapi tanamkan dia dengan tauhid. Karena tauhid adalah nafas kita. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Jika kau perlu pertolongan, ajukan permohonan pertolongan itu kepada Allah. Dan itulah cermin firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Berhenti sampai di sini? Tidak. Nabi lanjutkan pesannya kepada si kecil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, yakinilah bahwa seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul, bersatu padu untuk memberikan sebuah manfaat bagimu, manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan manfaat itu memang bagian dari garis takdirmu. Dan seandainya seluruh umat manusia ini bersatu, bergabung, berkumpul untuk mencelakakanmu, celaka itu tidak akan sampai kepadamu kecuali jika memang celaka itu telah ditulis dalam garis takdirmu. Rufi'atil aqlam. Pena takdir telah terangkat. Ujaffatis suhuf, dan lembaran-lembarannya sudah mengering. Tanamkan tauhid. Tidak akan keliru. Apa yang memang menjadi bagian dari garis takdirmu tidak akan keliru, tidak akan sampai kepada orang lain. Ini perlu ditanamkan karena memang ini adalah nafas-nafas tauhid di dalam hidup kita. Pesan-pesan tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam jalur periwayatan Tirmidzi. Ternyata ada juga di jalur periwayatan yang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza ihfazillaha tajidhu amamak." Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu untuk menolongmu dan memberikan taufik kepadamu. I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menjadi nasibmu tidak akan keliru sampai pada orang lain. Dan apa yang menjadi hak orang lain, bagian nasib orang lain tidak akan keliru sampai kepadamu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah nak, bahwa kemenangan itu akan selalu beriringan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya jalan keluar selalu ada dalam setiap kesulitan bagi hamba yang mendekat kepadanya. Wa'lam anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Subhanallah. Tauhid, 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 tauhid ditanamkan kepadanya. Inilah yang semestinya menjadi perhatian kita bersama, terutama di zaman seperti sekarang ini.
Diperlukannya penanaman muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan tidak terkecuali kepada diri saya pribadi sebelum kepada hadirin sekalian, kita sebagai orang tua terus belajar ilmu agama agar kita punya bekal ilmu agama yang benar untuk bisa kita sampaikan kepada anak kita. Sering saya sampaikan kepada para orang tua, ingat bahwa sekolah dengan semua guru yang ada di sekolah tersebut, mereka hanya menjalankan peran pembantu dalam pendidikan anak kita. Dan kitalah sebagai orang tua yang sejatinya memiliki peran utama dalam pendidikan mereka. Maka jangan kemudian dengan mudahnya kita akan, gimana Ustadz? Saya sudah percayakan anak saya kepada Pak Ustadz. Kenapa anak saya sekarang mengecewakan? Subhanallah. Kalau kecewa dengan lembaga pendidikan, maka ambil saja. Didik di rumah. Karena memang pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu agama, tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia. Kita orang tua yang punya kewajiban itu. Tapi karena kita mungkin terbatas waktu, terbatas kemampuan, terbatas tenaga, terbatas tempat. Biasanya bapak-bapak ya, yang saya kerja Pak Ustadz, pagi berangkat pulang malam. Akhirnya dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab istrinya. Sesuami berkata, "Istriku, ini tanggung jawabmu, kau yang di rumah. Kau yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Aku di luar. Aku bekerja." Sementara istrinya kemudian nanti akan sebutkan ayat tadi. Loh, bang, itu ayatnya bilang begitu. Qu anfusakum wa ahlikum. Kau lempar-lempar tanggung jawab. Padahal pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tauhid. Maka kita belajar tauhid, kita belajar hukum agama Allah, kita belajar akhlak, adab, untuk kita jadikan sebagai pendidikan anak-anak kita. Kita semua berada di ranah yang sama. Kita berada di zona yang sama. Siapa saja, mau ustadz bukan ustadz sama. Dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya untuk ditanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir barangkali, contoh ya. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan telah dikaruniai 2 orang anak waktu itu, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan orang dulu kalau mau masak, mau bikin roti, maka mereka itu memasukkan gandum ke dalam roha, yaitu alat penggiling gandum, batu, kemudian ditumpuk lagi dengan batu, dan batu yang di atas diputar. Jadi bukan digerus, modelnya itu diputar agar kulit-kulitnya lepas dan agar bisa dihancurkan dengan batu tersebut. Apa yang terjadi? Tangan Fatimah radhiyallahu taala anha mungkin luka atau mengepal gitu ya, keras-keras dan seterusnya. Maka beliau mendengarkan informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan harta rampasan perang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebagian dari jatah rampasan perang tersebut. Di antaranya adalah budak-budak. Maka Fatimah mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wassalam, menjumpai istri beliau Aisyah. Fatimah radhiyallahu anha menjumpai ibu sambungnya Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian Fatimah berkata, aku mendapatkan informasi bahwa Nabi SAW dapat beberapa orang budak. Andai Nabi menghadiahkan salah satunya kepada kami untuk membantu di rumah kami. Jadi minta asisten rumah tangga ceritanya. Kemudian Fatimah pulang ke rumah. Nabi SAW datang. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan pesan itu kepada Nabi. Wahai Rasulullah, tadi Fatimah datang demikian dan demikian. Langsung saat itu juga di malam hari Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah bersama Ali. Diketuk pintu, kemudian dibuka, ternyata mereka sudah siap-siap akan tidur. Nabi bertanya, apakah engkau mengatakan demikian dan demikian wahai putriku? Benar wahai ayahanda, ya Rasulullah. Aku sangat senang kalau seandainya dikasih hadiah berupa pembantu budak yang membantu tugasku. Maka kata Nabi SAW, maukah engkau wahai putriku? Aku ajarkan beberapa kalimat yang itu lebih baik daripada engkau punya pembantu di rumah. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, sebanyak 100 kali. Jadi bertasbih 34 kali, bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali. Kata Nabi, itu lebih baik buatmu daripada punya pembantu. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW sampai pun ini putrinya sudah dewasa, bahkan sudah punya anak. Tapi Nabi SAW ingin menjadikan putrinya itu selalu terikat dengan Allah sebagai cerminan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta segala sesuatu, bergantung dalam hal segala sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka contoh-contoh yang disampaikan ini, pesan-pesan Nabi kepada keluarga terdekatnya, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita menjadikan tauhid sebagai nafas hidup kita. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung ditutup Ustaz. Barangkali ada pertanyaan bisa diajukan kepada Ustaz Faqih. Tidak ada nampaknya ya. Ada yang bertanya? Baik, bila dirasa cukup, langsung silakan, boleh disampaikan. Wa jazakumullah khairan. Barakallah. Pertanyaannya adalah mengenai doa-doa para nabi yang semuanya itu ada doa khusus ya, doa khusus yang mustajab ya. Tentu Nabi SAW ditunda sampai dengan yaumul qiyamah. Yang jadi pertanyaan, satu nabi yang paling terakhir sebelum diri Rasulullah SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Apakah doanya Nabi Isa yang terkhusus itu adalah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sehingga kelak akan turun pada hari menjelang hari kiamat nanti sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Karena kan yang pernah Anda dengar salah satunya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sangat meminta kepada Allah agar dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW setelah membaca keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Bisa antum ingatkan dalilnya bahwa doa Nabi Isa adalah meminta agar menjadi umat Nabi alaihissalam. Dan untuk memastikan bahwa doa apa yang doa Nabi, doa setiap Nabi itu apa saja, ini juga membutuhkan penguat berupa dalil. Wallahu a'lam, kami tidak tahu misalnya doa mustajabnya Nabi Isa adalah A, doa mustajabnya Nabi Musa adalah B, doa mustajabnya Nabi Ibrahim adalah C. Ini kan butuh dalil.
Sehingga kita tidak bicara tentang mereka kecuali dengan bukti baik dalam ayat ataupun hadis. Tapi yang jelas doa istimewa setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu Nabi sampaikan, tapi Nabi tidak rinci doa-doa apa saja. Doa-doa apa saja. Ya. Wallahu taala a'lam. Kalau misalnya ada dalil yang memang membuktikan demikian, ya kita wajib meyakininya berdasarkan dalil. Sudah ada, akhi? Labas khairan insyaallah. Kalau ada boleh disampaikan nanti ya. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Baik, iya. Iya. Membiarkan. Tidak mengingkari. Iya. Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, perlu dibedakan antara melakukan dengan mendengar, membincangkan, atau membiarkan. Ya, kalau melakukan sudah jelas, berarti masuk pada pembahasan ayat tadi 48 dan 116 dalam surat An-Nisa. Melakukan kesyirikan, kemudian meninggal dunia dalam keadaan membawa kesyirikan sebelum bertaubat, masuk dalam ayat ini. Tapi kalau mendiamkan atau membiarkan dan seakan membenarkan, apakah secara otomatis masuk? Ya tentu tidak, perlu perincian. Karena dalam hal ini juga perlu dibahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengingkari kemungkaran itu dengan beberapa cara. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, mengingkari dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dimaklumi ketidakmampuan itu, berpindah pada di bawahnya, level di bawahnya, dia ingkari dengan lisannya. Sekiranya seseorang dengan lisannya pun tidak bisa mengingkari dengan berbagai keterbatasannya, lupa dalilnya, nggak enak, nggak tepat waktunya, orangnya sangat disegani, nggak keluar ini, nggak keluar lisan ini untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Maka jangan lewatkan pengingkaran kemungkaran dengan kalbu, karena Nabi memberikan rukhsah fa illam yastati', kalau seandainya dengan lisannya pun dia tidak mampu, dia ingkari dengan kalbu. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah titik keimanan yang terendah, terlemah. Artinya jangan sampai dengan kalbu pun kita tidak mengingkari. Minimal kita ingkari dengan kalbu. Mampu dengan lisan maka kita ingkari dengan lisan. Mampu dengan tangan maka kita ingkari dengan tangan.
Dan tidak harus seseorang itu terlalu pede merasa mampu mengingkari selalu dengan tangannya. Karena salah satu di antara kaidah mengingkari kemungkaran adalah dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran lain serupa atau kemungkaran yang lebih buruk. Mengingkari kemungkaran itu haruslah dengan cara yang tidak menyebabkan kemungkaran serupa levelnya atau bahkan levelnya lebih tinggi, lebih berat lagi. Nggak boleh. Minimal seseorang dengan pengingkarannya terhadap kemungkaran itu meminimalisir kemungkaran yang terjadi atau bahkan menihilkannya sama sekali. Ini harapannya. Oleh sebab itu kalau seandainya kita mungkin diajak ngobrol tentang hal-hal yang berbau kesyirikan, kita nggak sampai mengingkarinya. Maka ingkari dengan kalbu. Ingkari dengan kalbu. Ya. Dan mengingkari kemungkaran dengan lisan itu tidak harus kemudian to the point kita menyampaikan hal tersebut. Misalnya ada seseorang menyembelih untuk selain Allah. Tidak harus kemudian disampaikan pengingkaran dengan lisan itu, jangan menyembelih kepada selain Allah, itu syirik. Tidak harus begitu. Bahkan termasuk kemungkaran adalah tutur kata yang baik. Semoga Allah berikan kita nikmat bertauhid ya, agar kita selalu menjadikan ibadah kita tertuju kepada Allah. Salat kita untuk Allah, sujud kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, sembelihan kita untuk Allah. Ingatkan saja begitu. Tidak harus hati-hati kamu syirik ini kalau menyembelih kepada selain Allah. Tidak harus begitu redaksinya. Tetapi dengan penyampaian-penyampaian yang baik, yang santun, yang hikmah, itu termasuk kepada bagian dari pengingkaran kemungkaran. Dan ingat bahwa kita sekedar menyampaikan, bukan memaksakan. Sampaikan, dia mendapatkan hidayah untuk menerimanya, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tapi kalau dia tidak menerima, itu memang bukan ranah kita. Merubah seseorang itu bukan wilayah kita. Tugas dan tanggung jawab kita itu menyampaikan, mengingatkan, menawarkan, mengajak, bukan memaksakan, bukan menjustifikasi, menghukumi orang, bukan memaksakan dan seterusnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Demikian akhi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa kita lakukan tuntunan doa tadi pada saat kita menghadapi permasalahan yang sulit? Ketika Nabi SAW menuntunkan zikir tersebut, beliau sampaikan kepada Fatimah agar beliau meminimalisir keluhan. Hendaklah beliau baca itu di malam hari. Adapun ada riwayat yang lain, misalnya ketika seseorang itu digelisahkan oleh sesuatu, maka dia sholat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila dihentakkan, digelisahkan oleh sesuatu, maka beliau langsung menuju salat. Faza'a ila shalah. Jadi kalau kita sedang sedih atau dihantam musibah atau dirundung kesedihan misalnya, maka kita salat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kegelisahan hati ini dihilangkan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Selain salat juga membaca Al-Quran. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Berdoa dengan membaca Al-Quran, maka kegelisahan atau sesuatu yang membebani hidup kita bisa hilang. Dan tatkala kita itu dihadapkan oleh sesuatu yang susah, yang menyedihkan, yang menggelisahkan, maka hadapi juga dengan kesabaran. Karena Nabi SAW bersabda, ma asabal mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffara bihi min sayyiatih.
tidaklah menimpa seorang mukmin berupa keletihan, capek, sakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, bahkan duri yang menancap di tubuhnya, dia bersabar, diuji dengan itu, seorang mukmin bersabar, kecuali itu semua akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Nah, ini yang bisa kita lakukan pada saat kita menghadapi satu kesulitan kah, atau kegelisahan, atau kesedihan, atau semisalnya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik, silakan. Terakhir. Barakallahu fiik. Iya. Masya Allah. Iya. Orang bermacam-macam ya. Ada yang dibantu oleh asisten rumah tangganya. Ada yang seseorang mencari nafkah, Masya Allah cukup dia pencet klik-klik di atas meja kerjanya misalnya. Karena dia mungkin punya karyawan dan lain sebagainya. Apakah tingkat pahala mereka sama? Ya tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Tapi tidak hanya dilihat atau diukur dengan itu. Tidak selalu hanya diukur dengan kalau yang patah tulang dalam dalam mencari nafkah lebih besar pahalanya daripada yang di kantoran. Enggak begitu juga. Ya. Karena bukan berarti orang yang berada di meja kantor itu kemudian tidak capek, tidak lelah. Mungkin dia lelah atau tanggung jawabnya besar, amanahnya besar. Makanya Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Dan maklum adanya bahwa seorang pemimpin itu pasti punya perangkat, kan begitu. Mungkin ada gubernurnya, mungkin ada menterinya, mungkin ada asistennya, ada stafnya. Bukan berarti kalau kemudian seseorang di meja kerja saja berarti pahalanya tidak lebih banyak daripada mereka yang harus berpeluh keringat, misalnya berlumpur-lumpur. Tidak begitu. Tetapi yang jelas setiap orang yang menjalankan keletihan, ya tantangan yang berat, maka dia mendapatkan pahala yang lebih. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Aisyah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innalaka minal ajri ala qadri nasabika wa nafaqatika. Sesungguhnya engkau mendapatkan ganjaran pahala sesuai, berbanding lurus dengan keletihanmu dan yang engkau keluarkan untuk menafkahinya. Di semakin banyak kita keluarkan pengorbanan, semakin banyak kita merasakan keletihan, semakin besar peluang itu kita dapatkan. Meskipun ini tidak berlaku mutlak. Karena ada amalan yang memang ringan, tapi Allah janjikan pahala yang berlipat ganda. Jadi tidak harus selalu yang berat itu pasti yang lebih berpahala, tidak mesti. Contoh, seorang yang sedang safar, maka salat 2 rakaatnya qasar, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dia salat 4. Coba kalau kita ditanya, mana yang lebih ringan, salat 2 rakaat atau salat 4 rakaat? 2 rakaat, tapi bagi seorang musafir, yang ringkas 2 rakaat ini justru yang lebih baik. Terpahami ya? Jadi tidak berlaku itu secara mutlak. Yang berat, yang lebih capek, pasti yang lebih berpahala, tidak demikian secara mutlak. Karena ada beberapa amal yang ringan, tapi justru itu yang lebih afdal. Seorang wanita, salatnya di rumahnya lebih afdal. Baik yang fardu, apalagi yang mustahab. Lebih baik di rumah daripada ke masjid. Bagi seorang wanita mana yang lebih mudah? Persiapannya, pelaksanaannya, di rumah atau di masjid? Di rumah. Tapi itu lebih afdal baginya. Siyam Ramadan yang kita song-song sebentar lagi. Barangkali hari ini adalah hari terakhir Sya'ban.
Karena nanti malam mungkin akan ada sidang itsbat. Iya kan, kalau nggak salah nanti malam sidang itsbat. Iya, tanggal 22 sidang itsbat. Sahih? Sekarang kita tanggal berapa? 26. Kita tanggal 29 Sya'ban hari ini, 22 Maret. Diagendakan ada sidang itsbat. Saya sebagai seorang musafir misalnya, ketika besok misalnya Ramadan, misalnya begitu. Kalau saya merasakan berat dalam safar saya, maka yang lebih afdal bagi saya adalah tidak berpuasa. Bukan berarti semata-mata kalau lebih berat berarti lebih afdal, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sedang sakit atau sedang safar, maka dia tidak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. Begitu pula seorang yang sakit. Wah, saya pokoknya meskipun sakit saya mau Ramadan karena semakin berat perjuangan saya lebih besar pahalanya. Enggak gitu, kalau dengan puasa dalam keadaan sakit kita meninggal dunia malah enggak boleh. Kalau kondisinya semakin parah maka tidak boleh. Silahkan dikonsultasikan dengan ahlinya, dengan dokter, spesialis dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan, maka apakah derajat atau ganjaran mereka sama? Tentu saja tidak. Dan di dalam sebuah hadis yang memang diperselisihkan keabsahan periwayatannya oleh para ulama, namun ada di antara mereka yang menilainya sebagai hadis yang hasan. Ketika Nabi SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara orang yang semua sholat ini, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Siapa yang paling besar pahalanya?" Maka Nabi menjawab, "A'zamu aktsaruhum lillahi dzikra." Yang lebih banyak mengingat Allah. Ayyus shaimuna afdal atau a'zamu ajra? Di antara yang berpuasa siapa yang pahalanya paling besar? Maka Nabi menjawab lagi, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan beberapa pertanyaan yang serupa. Di antara yang bersedekah, di antara yang haji, di antara yang umrah, di antara yang berbakti pada orang tua. Siapa di antara mereka yang paling besar pahalanya? Nabi bersabda, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyatakan, berdasarkan hadis ini, setiap ibadah yang dilakukan oleh banyak orang, mana yang paling besar pahalanya adalah yang dengan ibadah tersebut dia lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bisa mengingat Allah dengan ibadah tersebut dialah yang pahalanya lebih besar. Ini misalnya kita sekarang sedang sama-sama berada di majelis ilmu. Duduk sama rendah kita. Duduk sama rendah kita sekarang ini di majelis ilmu. Semua kita sama. Datang ke majelis ilmu ini ingin belajar ilmu agama, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdasarkan hadis tadi, yang paling besar pahalanya adalah yang paling bisa mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang hanya sekedar dengar, paham, antuk-antuk begitu terus selesai sudah. Tidak, tapi yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar pahalanya. Nah, kiranya mungkin itu juga ya, ketika seseorang bekerja maka dia lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar pahalanya. Seorang ibu-ibu mungkin dengan keadaan alhamdulillah nyaman, difasilitasi oleh suaminya untuk memiliki asisten rumah tangga sehingga dia santai-santai di rumah. Tapi dia jalankan tuntunan yang lain, apa itu? Membantu asistennya. Dia bantu. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan tugas kepada pelayannya maka hendaklah ia meringankannya. Kalau dia sudah memberatkannya maka dia membantunya, dia bantu. Dia bantu asistennya, tugasnya itu dia ringankan. Kemudian dia berikan hak sebagaimana mestinya, yang dia makan itu pula yang asistennya makan. Asisten rumah tangganya. Ya. Tidak lupa dia setiap kali dibantu dia ucapkan jazakallahu khairan. Ketika dia berpakaian maka asistennya juga dikasih pakaian. Ini semua adalah tuntunan sunnah-sunnah Nabi yang juga bisa mendapatkan pahala.
Ya, bisa mendatangkan pahala. Jadi alhamdulillah pahala Allah Subhanahu wa taala banyak. Tidak hanya selalu diukur dengan yang lebih berat, maka yang lebih besar pahalanya. Tidak harus selalu itu. Terkadang ada peluang-peluang pahala bisa diraih dengan amalan yang ringan. Salah satunya yang nanti sebentar lagi, ya, semoga dalam 1 bulan ini kita bisa jalankan ujian dengan baik. Ada 1 malam, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, 1 malam ya, berarti hitungannya jam saja. 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan alias 83 tahun lebih. Ringan atau tidak? Beribadah di 10 jam lebih baik dari ibadah di sepanjang 83 tahun lebih. Subhanallah. Jelas ini ringan jika dibandingkan ibadah tidak henti 83 tahun. Usia kita saja belum tentu ke sana. Nah, jadi sekali lagi ini kaidah yang perlu kita pahami, sehingga dengan memahami, dengan belajar dan lain sebagainya kita jadi tahu beberapa hal yang terkait dengan rincian hal ini. Wallahu a'lam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karenanya. Semoga Allah anugerahkan istiqamah bagi kita berjalan di atas tuntunan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.